Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sedikit ilmu tentang apa itu arya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil arya, hukum tentang pinjam meminjam. Dalam buku Fathul Qorib, pinjam meminjam hukum arya ini terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama menurut kaul ashab, yang kedua yaitu menurut hakikat arya secara syariat tersendiri, syariat itu sendiri. Yang pertama adalah menurut kaul ashab, yaitu wahiyya bitasydidil ya'i, dengan menggunakan tasydid pada huruf ya-nya, fil afsahi, di dalam kaul afsah, yaitu ma'khudatun min ara idza dhahaba, lafaz yang diambil atau dinukil dari kata ara idza dhahaba, yaitu sesuatu yang terbang ketika pergi. Kemudian pengertian yang kedua yaitu wa haqiqatuha syar'iyyatu, hakikat arya secara syariat yaitu ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i, izin untuk mengambil manfaat dari orang yang ahli tabarru'. Jadi sebelum kita meminjam barang apapun itu dari seseorang, terlebih dahulu kita harus meminta izin kepada orang yang mempunyai barang tersebut. Lalu barang apa yang boleh kita pinjam, yaitu bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'i, yaitu pada barang yang bisa diambil kemanfaatannya tanpa mengurangi barangnya agar bisa dikembalikan pada orang yang meminjamkan. Jadi barang yang boleh kita pinjam yaitu barang yang terdapat manfaatnya, bisa kita ambil manfaatnya, seperti kita meminjam sepeda tanpa mengurangi barangnya tersebut, tanpa merusak sepedanya tersebut. Kemudian wasyaratul mu'airi, yaitu syarat orang yang meminjamkan. Yang pertama harus sihhatu tabarru'i, harus orang yang sah tabarru'nya, seperti misal orang yang berakal, sehingga faman la yasihhu tabarru'uhu kasabiyin wa majnunin, sehingga tidak sah tabarru'nya anak kecil maupun orang gila. Kemudian syarat yang kedua yaitu wa kaunuhu malikan liman fa'ati ma yu'airuhu, pemilik manfaat barang yang ia pinjamkan adalah murni miliknya sendiri. Jadi harus barang tersebut miliknya sendiri, bukan hasil dari meminjam milik orang lain. Semisal si C ini murni barang tersebut milik si C, dan si C ini meminjamkan kepada si A. Lalu si A ini meminjamkan barang yang hasil pinjaman tersebut kepada si B, maka kalau seperti itu la tasihu i'aratuhu, tidak sah akad aryanya, karena hasil yang ia pinjamkan, yang mau ia pinjamkan kepada orang lain, ini adalah hasil peminjaman juga, maka akad tersebut tidak boleh. Akan tetapi illa bi'idnil mu'airi, kecuali atas izin seorang yang meminjamkan, atas izin orang yang murni miliknya barang itu sendiri, maka diperbolehkan. Tapi jika tidak mempunyai izin dari yang murni memiliki barang tersebut, maka tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain. Kemudian sekarang membahas tentang barang yang akan dipinjamkan. Wa dzakarul musannifu dhabitul mu'ari fi qawlihi, Kiai Musannif menyebutkan batasan barang yang akan dipinjamkan di dalam ucapan beliau, yaitu wa kullu ma amkanal intifa'u bihi manfa'atan mubahatan ma'a baqa'il ainihi jazat i'aratuhu, yaitu setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti meminjam buku fikih untuk dibaca,
untuk diambil keilmuannya, manfaatnya, kecuali ada teman yang semisal minjam uang untuk bermain judi, maka tidak diperbolehkan karena dia berbuat dosa gara-gara kita mengasihkan modal dia untuk bermain judi. Maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Fakhoroja, mengecualikan, dengan bahasa Kiai Musanif mengutarakan dengan bahasa mubahan, yaitu diperbolehkan, mengecualikan alatul lahwi, yaitu mengecualikan alat musik, karena alat musik dalam syariat Islam manfaatnya tidak diperbolehkan atau haram, karena alat musik ini rawan untuk dibuat main-main atau semisal bermain disco dan lain-lain sebagainya. Maka fala tasihu i'aratuha, maka hukumnya tidak sah untuk dipinjamkan. Yang kedua dalam ucapan Kiai Musanif yaitu baqail aini, tanpa mengurangi barangnya tersebut. Jadi barang yang mau dipinjamkan ini tidak berkurang, tidak boleh berkurang. Ini dikecualikan yaitu i'aratuhu syam'ati, mengecualikan lilin untuk dinyalakan, karena di mana-mana kalau lilin dinyalakan otomatis lilin tersebut akan berkurang. Tidak mungkin kalau lilin dinyalakan tetapi barangnya masih utuh. Maka kalau seperti itu fala tasihu, maka tidak sah i'aronya, pinjam tidak boleh untuk dipinjamkan. Kemudian perkataan Kiai Musanif yaitu beliau berkata idza kana manafi'uhu azaron, ketika manfaatnya berupa barang atsor mukhrijun li manafi'ilati, mengecualikan manfaat yang berupa barang. Kadang manfaat itu bisa berupa ain, bisa berupa atsor. Berupa ain yaitu mengambil manfaatnya beserta wujudnya juga. Jadi manfaatnya itu ada wujudnya. Kalau berupa atsor itu kebalikannya dari ain. Contohnya yaitu yang ain yaitu a'yanun ka'i'aratin syatin. Contohnya yang ain yaitu manfaat berupa ain seperti meminjamkan kambing untuk diambil air susunya. Maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan meminjamkan kambing untuk diambil air susunya, kecuali kalau manfaatnya berupa atsor, yakni meminjam sapi untuk membajak sawah dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Kalau manfaatnya berupa ain seperti yang tadi meminjamkan kambing untuk diambil air susunya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan juga wa syajarati li thamratiha, meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, itu juga tidak diperbolehkan karena manfaatnya itu ada wujudnya, kecuali jika kita meminjamkan pohon itu dibuat dekorasi oleh orang tersebut, itu diperbolehkan. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya. Maka jika seperti itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Namun jika falau qala li syakhsin khudh hadhihi syata faqad abahtuka durraha wa nasliha, sehingga seandainya seseorang berkata pada orang lain, ambillah kambing ini, sesungguhnya aku memperbolehkan padamu untuk mengambil air susunya dan anaknya, maka hal tersebut fal ibahatu sahihah, maka hal tersebut statusnya adalah ibadah yang sah. Sedangkan wasyatu ariyatan, sedangkan kambingnya tetap berstatus barang
pinjaman. Kemudian mengenai waktu peminjaman, wa tajuzul ariyatul mutlaqan, diperbolehkan melakukan akad ariyah dengan cara mutlak, min ghairi taqyidin biwaqtin, tanpa dibatasi dengan waktu. Seperti saya pinjami kitab tanpa menyebutkan waktu peminjamannya selama beberapa hari, selama sehari, 2 hari, dan sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan mutlak, secara mutlak tanpa dibatasi dengan waktu. Dan boleh juga dengan cara wa muqayyadan bimuddatin ay biwaqtin, boleh dengan cara dibatasi dengan waktu, seperti ka'arutuka hadza thawba syahran, aku meminjamkan baju ini kepadamu selama 1 bulan. Dan itulah yang disebut dengan muqayyadan, dengan dibatasi dengan waktu. Untuk selanjutnya, wa fi ba'din nusakhi, di dalam sebagian redaksi naskah matan, yaitu wa tajuzul ariyah, boleh menggunakan lafaz mutlatan dan muqayyadan. Jadi yang tadi disebutkan yaitu mutlakon, boleh dalam redaksi sebagian naskah matan ada yang menyebutkan yaitu mutlatan, bukan mutlakon, dan juga menyebutkan muqayyadatan, bukan muqayyadan. Dalam keduanya tadi, baik secara mutlak maupun muqayyad, apakah kita boleh untuk mengambil kembali barang yang kita pinjamkan? Yaitu walil mu'airi, bagi orang yang meminjamkan, ar-ruju'u, diperkenankan untuk menarik kembali, untuk mengambil kembali apa yang ia pinjamkan, fi kulli minhuma, di keduanya tadi, baik secara mutlak maupun secara muqayyad, baik secara mutlak tanpa dibatasi waktu maupun dengan cara dibatasi waktu atau muqayyad bil muddah. Maka mata sya'a, maka kapanpun yang ia kehendaki, kapanpun yang ia mau untuk mengambil barang tersebut, diperbolehkan. Kemudian status akad ariyah, yaitu wahiyya ayil ariyatu idza talifat, barang pinjaman ketika rusak bukan karena penggunaan yang diberikan izin. Semisal kita minjam pulpoin bukan untuk dibuat nulis, malah dibuat untuk pukul-pukulan, sehingga pulpen tersebut rusak. Atau kita meminjam mobil dan orang yang punya mobil tersebut hanya mengizinkan untuk di sini-sini saja, tidak boleh dibuat untuk keluar kota. Akan tetapi kita membawa mobil tersebut keluar kota, sehingga rusak, di perjalanan rusak, maka hal tersebut madmunatun alal musta'iri, maka harus diganti oleh orang yang meminjamkan, harus diganti, ditempuhi. Biki matiha yaumadala fiha, diganti dengan diganti rugi berupa harga di hari kapan barang tersebut rusak atau hancur. Jadi dengan harga saat pulpen tersebut hancur atau rusak, saat mobil tersebut rusak, digantinya pada saat itu, pada saat rusaknya barang tersebut, bukan pada saat la biki matiha yauma qabdiha, bukan saat kita awal meminjam kepada seseorang, bukan saat itu, tapi pada saat hari dimana kita merusakkan barang tersebut. Wala bi aku sol kiami, atau bukan juga dengan harga tertinggi. Semisal harga mobil yang awal kita pinjam yaitu 50 juta, terus 2 bulan kemudian saat kita merusakkan
harganya susut menjadi 40 juta, maka kita menggantinya ya 40 juta tersebut, bukan yang 50, karena pada saat kita merusakkan waktu itu harga mobilnya yaitu 40 juta. Fa in talifat bisti'mali ma'zunin fihi, jika rusaknya sebab penggunaan yang telah diberikan izin kepada orang yang meminjamkan, jika telah diberikan izin ka'i'arati saubin lila ba'sihi fansaqo awin mahaqo bil isti'mali, seperti meminjamkan baju untuk dipakai, kemudian baju tersebut sudah jelek atau robek saat digunakan secara normal atau saat diberikan izin, maka hal tersebut fala domana, maka tidak wajib mengganti baju tersebut karena telah diberikan izin dalam penggunaannya. Syukran jazilan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Hamim yang telah membimbing dan mengajari kami kelas takhusus. Semoga jenengan selalu diberikan Allah kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.